Kita harus tetap baik meskipun orang gak baik. Orang dunia nolong orang biasanya karena ada maksud. Makanya ada bahasa bilang gini, kalau lu baik sama gue akan lebih baik lagi sama lu. Tapi kalau lu gak baik sama gue bisa lebih jahat lagi sama lu, ya kan? Firman Tuhan ngajarin kita, Yesus bilang gini, Lukas 6 ayat 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. 35, tetapi kamu, katakan saya, kasihilah musuhku. Berbuat baiklah kepada mereka. Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Ini janji firman Tuhan. Maka upahmu akan besar. Katakan amin. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati. Sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dunia mengajarkan yang terbalik dengan firman Tuhan. Dunia ngajarin kita berbuat baik sama orang yang baik sama kita. Orang yang jahat kita balas lebih jahat. No. Yesus ngajarin kita. Kita harus berbuat baik kepada semua orang. Enggak balas kejahatan dengan kejahatan. Justru itu upah yang dari Tuhan. Saya sama suami saya belajar lakukan ini. Berbuat baik jangan cuma sama orang yang baik. Berkati musuhmu. Anda akan lihat hidupmu diberkati. Anda akan lihat hidupmu jauh diberkati. Ketika Anda tidak balas kejahatan dengan kejahatan, tapi engkau lakukan kebaikan buat semua orang. Amin. Saya mau kasih tahu, pembalasan itu milik Tuhan. Kita tidak perlu balas jahatnya orang. Kita harus tetap baik meskipun orang gak baik. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Orang-orang yang merendahkan saya. Orang-orang yang menghina saya. Orang-orang yang menginjak-injak saya. Di depan mata saya, Tuhan perlihatkan mereka dipermalukan. Ibaratnya gini, waktu dia permalukan saya di lembah. Tapi ketika Tuhan yang mempermalukan orang itu, dia dipermalukan di atas gunung. Satu kali orang yang jahat sama saya, kebobrokannya masuk surat kabar. Gak main-main, masuk koran. Dia permalukan saya di mana? Di gereja, di depan ratusan orang saya dipermalukan. Tapi dia dipermalukan sama istrinya sendiri di surat kabar. Ngeri gak? Waktu saya tahu itu, Roh Kudus ingetin saya. Jangan bersuka cita kalau melihat musuhmu jatuh. Jangan beria-ria kalau lihat dia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat lalu memalingkan murkanya dari orang itu. Saya langsung lakukan firman Tuhan. Saya doakan keluarga ini. Tuhan pulihkan keluarga ini. Tuhan pulihkan anak-anaknya. Saya bersyukur hari ini saya lihat mereka dipulihkan. Meskipun harga bayar mereka sangat mahal. Dan satu kali lagi saya lihat orang yang selalu menghina saya, gak kelar-kelar. Dan kalau ketemu tuh tekanan batin gitu. Saya lihat di berita, dia ditangkap masuk penjara. Saya kasih tahu, kita enggak usah merendahkan orang. Nanti kita urusannya sama Tuhan, ngeri. Orang jahat sama kita jangan balas jahat. Nanti urusan kita juga sama Tuhan, amin. Setiap dari kita, jangan enggak berbuat baik. Meskipun orang enggak baik, Anda harus tetap baik. Orang baik enggak akan balas kejahatan dengan kejahatan. Justru Anda akan teruji. Anda tetap orang baik ketika orang memperlakukan Anda dengan tidak baik. Yang mengerti katakan amin.